kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Memasuki hari kelima pencarian terhadap 8 pekerja yang terjebak di lubang tambang emas di Banyumas belum juga membuahkan hasil karena genangan masih tinggi. Ruko di Kota Pekalongan ludes dilalap api. Petugas terpaksa pintu besi untuk menjinakkan api. Tradisi sedekah laut pelihara kuat warga pesisir Kebumen. Pencarian terhadap 8 pekerja yang terjebak di lubang tambang emas di Banyumas terus dilakukan. Namun tim SAR gabungan masih terkendala kondisi lubang yang penuh genangan. Memasuki hari kelima, pada Minggu pagi, pencarian terhadap 8 pekerja yang terjebak di lubang tambang emas rakyat di Desa Pancurendang, Banyumas belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan terus mengerahkan pompa untuk menyedot air yang menggenangi lubang tempat para korban terjebak. Tim SAR masih membutuhkan alat berat untuk membendung arus sungai agar tidak meresap ke lubang galian tambang. Selain dibendung, arus sungai rencananya akan dialihkan ke tempat lain untuk mengurangi debit air di lubang tambang. Rencanakan pembendungan sungai yang di aliran atas mengalihkan ke bagian tempat lain. Kami berharap dengan kondisi tersebut sumber-sumber air yang masuk ke dalam sumber-sumber galian agak berkurang. Tapi alhamdulillah progres untuk hari ini air di sumur Bogor berkurangnya cukup signifikan. Pencarian terhadap 8 pekerja yang terjebak dalam lubang tambang emas rakyat di Banyumas belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan terkendala oleh makin membesarnya genangan air dan kondisi lubang tambang yang berliku. Namun, tim terus bekerja keras mengeringkan lubang dengan mengerahkan belasan pompa air dan menambal tanggul sungai. Memasuki hari keempat, 8 pekerja yang terjebak dalam lubang tambang emas rakyat di Desa Pancurendang, Banyumas belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan telah mengerahkan belasan pompa air untuk menyedot air dari lubang tambang. Namun bukannya mengering, genangan air dari rembesan air Sungai Tajur malah makin membesar. Tim makin kesulitan karena kondisi lubang berbelok-belok. Kendala makin berat karena tim kekurangan pasokan tenaga listrik untuk mengisi daya mesin pompa. Namun tim SAR tidak menyerah. Berbarengan dengan penyedotan air, tim juga terus menambal tanggul sungai untuk mengurangi rembesan ke lokasi tambang. Kita berharap semakin banyak pompa-pompa air yang kita hidupkan, yang kita gunakan, berharap debit air yang ada di sumur-sumur galian tersebut bisa berkurang. Namun pencarian sepanjang hari Sabtu pagi hingga sore tak kunjung menemukan para korban. Tim berupaya menambah terus pompa penyedot menjadi 25 pompa, namun belum juga mampu mengeringkan lubang tambang tempat para korban terjebak. Bawa lagi, sampah. Harapannya bisa turun dan hasilnya kita memang kondisinya kita turun hingga 1 meter. Nah, namun memang kita analisa selama 4 hari ini dia cenderungannya seperti itu ya. Turun 1 meter, nanti naik lagi, turun lagi sampai 1,5 meter naik. 9 pekerja terjebak dalam lubang beberapa saat setelah mereka masuk untuk mencari emas Selasa pekan lalu. Namun tiba-tiba saja genangan air menutupi lubang sehingga mereka tidak bisa keluar. 1 pekerja berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 8 lainnya terjebak dalam lubang. Genangan air diduga kuat merupakan rembesan dari Sungai Tajur yang berada di sekitar lokasi tambang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. 4 ruko di Pekalongan ludes terbakar. Api berhasil dijinakkan setelah petugas mengerahkan 5 mobil pemadam dan harus membongkar pintu besi untuk membuka akses pemadaman.
Kobaran api dengan cepat menjelat 4 rumah toko atau ruko di Jalan Dr. Wahidin, Kota Pekalongan. Kebakaran terjadi pada Sabtu dini hari membuat pemadam kebakaran terpaksa membongkar pintu besi untuk bisa memadamkan kobaran api. Kobaran api awalnya terlihat dari kios martabak, kemudian merambat ke toko cat dan souvenir beserta gudang. Mereka sudah pada pulang. Akhirnya api selalu membesar dan merambat ke sebelah. Dari toko gelas, souvenir, dan toko cat. Itu aja untuk Berapa toko Pak ini Pak? 3 toko. Ada 3 toko. Iya. Yang satunya berarti gudang itu. Satunya gang. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Polisi masih menyelidiki dari mana api pemicu kebakaran ini terjadi. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Sementara itu, sebuah rumah mewah kosong yang sedang direnovasi di Jalan Singotoro, Semarang, nyaris terbakar. Api muncul dan merembet dari pembakaran sampah, dan saat api merembet, rupanya rumah dalam kondisi terkunci rapat. Warga Jalan Singotoro, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, hanya dapat menyaksikan kobaran api dari dalam rumah mewah milik Adit. Api yang muncul dari lahan samping rumah menjalar ke gedung utama rumah mewah tanpa penghuni. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran menjebol gerbang dan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan dan tak sempat menjalar ke bangunan utama. Setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran melakukan penyemprotan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.